Salam saudara, ketemu kembali bersama saya Pastor Gandhi Karya Ginting, yang mana kali ini saya bertemu dengan hambanya, sahabat saya, sahabat lama. Iya. Mari sapa Bang. Iya. Semuanya, pemirsa yang ada. Iya. Ya. Pendeta Heri Silitonga. Pendeta Heri Silitonga. Iya. Hari ini alumni pertama Institut Alkitab Rema GKII Medan. Iya, Pak alumni. Nah, hari ini kami menyapa pemirsa sekalian yang masih tetap menyaksikan video-video yang ada di konten saya ini. Dan kali ini saya rindu supaya kita semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya ini, yang mana sebentarnya hamba Tuhan ini, Pendeta Heri Silitonga, akan menyampaikan bagaimana supaya kita bisa hidup oleh roh, ya Bang ya? Iya, iya. Boleh kira-kira silakan Bang, firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang saudara oleh hambanya. Puji Silakan. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman ini, saya berdoa. Kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat mempelajari firman-Mu. Oh Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi mulut lidah hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Syukur Tuhan, amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan yang mau saya sampaikan tertulis dalam kitab Roma 8, ya, dengan perikop hidup oleh roh, tapi tidak semua ayat saya bacakan, ya, hanya sebagian. Saya bacakan ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan saudaraku, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Ya. Dia telah tebus kita oleh darahnya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, supaya kita lepas dari kutuk dosa. Dia yang kaya dibuat menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia memberikan dirinya menebus kita, saudaraku. Jadi saudaraku, kita yang percaya, biarlah kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan Yesus Kristus, karena dia bersama-sama dengan kita. Ayat selanjutnya saya akan bacakan, tertulis dalam kitab Roma 8 juga, ya, ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dan semua mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, ayat terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan saudaraku, jelas, ya, dikatakan dalam ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja sama. Waduh saudaraku, suatu kehormatan yang besar. Kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kerjasama dengan kita. Ya. Saya saudaraku punya almarhum Bapak tua, Kolonel JP Silitonga. Dia telah menjabat saudaraku beberapa jabatan, dan terakhir masa hidupnya dia Bupati Simalungun. Ya. Waktu saya di Jakarta, saudaraku,
saya hanya katakan saya anaknya JP Silitonga. Kalau saya bilang almarhum orang tua saya tidak kenal, tapi hanya JP Silitonga mereka mengenal sendiri. Wah, apanya lah kau, bapak tua saya. Jadi gampang saya dikenal. Ini saudaraku, kita saudaraku, Son Kings of Kings, Yes, amen. Raja segala raja. Haleluya. Ya. Dia kerjasama dengan kita. Saudaraku, perlu kita ketahui, kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan khawatir tentang apa yang juga, tapi nyatakan segala keinginan dalam doa dan ucapan syukur. Saudara, Tuhan itu Bapa kita, kita anak-anaknya. Betapa kecewa seorang bapa kalau anaknya tidak sukacita, kalau anaknya tidak percaya kepada bapaknya, kalau anak sangsi kepada bapaknya. Jadi kita yang telah percaya, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, patutlah saudaraku, patutlah kita saudaraku, di dalam segala hal, seperti dikatakan Rasul Paulus, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, joy in Lord. Itu perlu bagi kita yang percaya. Saya saudaraku di dalam Tuhan, saudaraku kurang lebih saudaraku hampir 37 tahun. Kitab Roma mengatakan orang benar itu hidupnya dengan iman. Saya rasakan dalam hidup saya, saudaraku, yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak tersirat di dalam hati, Tuhan berikan kepada kita. Apalagi saat ini saya bersama dengan hambanya, Pendeta Gandhi Karya Ginting, saudaraku. Kami, saudaraku, sudah puluhan tahun tidak ketemu. Sudah puluhan tahun, saudaraku. Ya, terakhir saudaraku, saya meninggalkan gereja yang lama, saudaraku. Ya. Kalau tidak salah, Tuhan panggil istri saya yang tercinta, Saskita Borudamanik, tahun 96. Ya, itu saya ingat di sakramen oleh teman kami juga, Pendeta Gondonius Sirait. Ya, tapi puji Tuhan, saudaraku, atas kasih kemurahan Tuhan, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya bertemu sekarang dengan para hamba-hamba Tuhan, sahabat saya. Mereka saya lihat diberkati Tuhan, bersukacita, bersukacita. Itulah satu bukti, saudaraku, kalau kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Kalau Tuhan turut bekerja sama dengan kita. Saat ini saya rindu, saudara. Bukalah hati. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja sama di dalam segala hal kehidupan kita. Ya. Saya yakin, saudaraku, firman Tuhan dalam ayat terakhir saya ingat, ya, walaupun saya tidak membaca Alkitab ini, mungkin saya tidak lupa, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu setan. Tapi aku datang, Tuhan datang kepada kita, supaya kita memperoleh hidup dan berkelimpahan. Puji Tuhan, saudaraku, saya menjelang 60 tahun. 3 berkat berganda yang diberikan Tuhan kepada Abraham juga saya rasakan di dalam hidup saya ini. Ini semua kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ini hamba Tuhan ini sedang bersama-sama dengan saya di rumah saya, saudaraku. Dia telah melihat, saudaraku, anak saya telah menikah, saudaraku. Ini fotonya yang di atas, saudaraku. Ya, Tumpal Wisdom Silitonga, menantu saya Nurmaya Borupakpahan, mereka di Jakarta. Baru nomor 2 putri saya Angel, saudaraku, dengan menantu saya Risumanta Ginting, saudaraku.
ya, mereka di Kabupaten Karo, saudaraku, dan sebagai guru juga abdi negara PNS, saudaraku, ya. Dan anak bungsu saya Jatonggo Selitonga di Jakarta, saudaraku, bekerja juga di Jakarta. Jadi Tuhan itu baik dan sangat baik. Hamba Tuhan ini mengetahui, saudaraku, hamba Tuhan ini, Pendeta Gandhi Ginting ini, dia tahu waktu Tuhan memanggil istri saya almarhum Saskita Burudamani, anak saya pada waktu itu jalan 4 tahun, jalan 3 tahun, jalan 2 tahun. Saudara perlu ketahui anak saya itu lahir tahun 92, 93, dan 94. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Biarlah kesaksian dan firman Tuhan yang saya sampaikan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara sudah dengar apa yang telah disampaikan oleh hambanya ini merupakan kesaksian dan firman Tuhan. Hari ini saya percaya dimanapun engkau berada, saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Hidup oleh roh tadi yang dikatakan oleh hambanya ini memang benar, saudara. Bahwa kita sebagai orang yang percaya pada Yesus harus hidup oleh roh. Dan kalau roh ada dalam kita, maka ini kita akan menjadi suatu kesaksian yang hidup seperti hamba Tuhan ini. Ya, kisah para rasul 1 ayat 8. Iya, kisah. Jadi sudah dikatakan juga kisah 1 ayat 8 bahwa kalau ada, ya, kita akan menjadi saksinya, saudaraku, di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Saya rindu supaya kita yang ada di sini semuanya, dimanapun kau berada, yang menyaksikan channel ini, channel saya ini Gandhi Kare Ginting, konten terakhir yang saya sekarang rekam ini bersama hambanya, supaya kita boleh tetap yakinkan diri kita bahwa dalam kita ada roh Tuhan ada pada kita itu jauh lebih besar ya Bang ya? Iya, jauh lebih besar daripada roh yang di udara. Roh apapun dalam dunia ini, 1 Yohanes 1:4. Iya. Sehingga tidak perlu takut dengan apapun ancaman dari corona. Memang kita di sini tidak pakai masker, ya. Tapi kalau sekarang memang saya dengar juga dari radio Bang, itu sudah turun, sudah level 1. Iya, puji sudah, Tuhan. sudah bersyukur dari Surabaya, kota-kota besar. Walau rebah 1000 di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kiri. Haleluya. Saudara dengar, kita tidak tergeletak. Amin. Tapi kita perlu patuh pada protokol kesehatan. Iya. Karena pemerintah juga dari Tuhan. Iya. Jadi kita patuhi protokol kesehatan. Amin. Nah, jadi saudaraku, mari dikasih Tuhan. Hari ini saya rindu kita, ya, supaya tetap terus untuk kita hidup dalam roh. Hidup di dalam roh. Tema tadi hari ini kan yang disampaikan oleh hambanya, hidup oleh roh. Saya yakin Roh Kudus senantiasa ada beserta dengan kita. Ada, saudara, percayalah. Roh Kudus itu senantiasa hadir dimanapun berada. Ada. Saya percaya hari ini, ya, saya rindu dan kerinduan kami di sini ada bersama-sama mau mendoakan setiap saudara yang ada yang menyaksikan video ini, baik teman-teman kami yang lama, sahabat-sahabat kami yang lama yang melayani Tuhan, ya, maupun yang saudaraku yang tidak melayani Tuhan. Tapi perlu saudara ingat, baik kita yang melayani Tuhan secara full timer maupun tidak full timer, kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita tetap dituntun Tuhan. Amin. Percayalah, Roh Kudus yang tinggal di dalam Yesus itu membangkitkan tubuh kita yang mati ini. Kita akan beri semangat yang baru untuk lebih lagi kita menjalani hari-hari kita. Amin. Ya, saya bersyukur dan karenanya saya rindu supaya kalau juga ada dari saudara yang butuh topangan doa, butuh didoakan. Kita sering mendoakan, saudaraku, dikasih Tuhan. Kalau istri dari hamba ini sakit, semalam sudah didoakan oleh hambanya, Pendeta Surbakti. Hari ini juga hamba Tuhan ini, ya, akan mendoakan setiap pemirsa yang menonton video ini. Amin. Dimanapun kau berada, jika kau sakit saat ini, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit tersebut. Haleluya. Ya. Dan tangan kananmu angkat ke surga. Haleluya. Angkat. Karena saya yakin hambanya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Amin. Pedang bermata dua ketika kita mendoakan orang yang sakit. Firman Tuhan itu berlaku bagi kita. Dan firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang kita rindukan. Hari ini kita rindukan bersama-sama terjadi lawatan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan atas setiap orang-orang yang ada menyaksikan video ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, jamaah Tuhan Yesus, di mana saja berada Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Roh Kudus.
Yesus. Tuhan, Engkau Jamah, Maha Tuhan. tahu. Ya Tuhan. Kalau kami di gunung, Tuhan, Engkau ada. Kalau kami di lembah, Tuhan, Engkau ada. Iya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu bermohon, Roh Kudus. Mohon Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau mengetahui keberadaan mereka, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa supaya kami luput dari kutuk dosa. Iya Tuhan. Engkau yang kaya dibuat menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Yesus. kami Engkau sembuh kasihanilah kami. di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, syukur Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika tadi hambanya ini berdoa, menumpangkan tangan kepada saudara, tangannya memang terarah ke handphone saya ini, tetapi ketika saudara menerima, membuka tangan hati saudara, meletakkan tangan saudara ke bagian tubuh saudara sakit, dan tangan saudara yang kanan terangkat, saya percaya saudara dijamah Tuhan. Haleluya. Saudara dijamah Tuhan, saudara. Haleluya. Percayalah, Roh Tuhan bekerja saat ini. Haleluya. Bekerja dengan dahsyatnya Haleluya. menjamah saudara yang sakit, Haleluya, yang Roh Kudus. sudah sakit mungkin ada Haleluya, setahun, Roh 2 tahun, Kudus. 5 tahun. Hari ini Haleluya, juga Roh Kudus. seperti yang ada dalam Alkitab, Haleluya, Roh 12 tahun sudah seorang wanita sakit pendarahan. Haleluya, Roh Kudus. Dia percaya dan dia berkata, Haleluya, Roh Kudus. asal ku jamah saja jumbai Haleluya, jubah Roh Tuhan Kudus. Yesus, Haleluya. aku pasti sembuh. Hari ini Haleluya, juga Roh dengan Kudus. iman yang ada padamu, Haleluya, Roh Kudus. mari engkau bangkit Oh, dari haleluya, Roh Kudus. keterpurukanmu. Oh, haleluya. Kau bangkit untuk kau bisa Oh, meraih haleluya. kuasa Tuhan, meraih kesembuhan Oh, dari Yesus. Hari ini Tuhan. juga Haleluya. saya percaya lewat kami dan Oh, hamba yang sudah segala berdoa, kemuliaan dan kami hanya tetap bagi berdoa Tuhan. kepada saudara Segala yang sakit. kemuliaan hanya bagi Pasti nama-Mu. saudara disembuhkan. Mungkin juga saudara ada yang sudah Patut lama menanti Engkau yang patut berdoa kami muliakan. untuk Segala keturunan, kemuliaan di mana hanya engkau bagi berada yang tidak punya keturunan. Di luar Engkau, Saat ini Tuhan, juga rahimmu tidak dapat berbuat diisi apa. oleh keturunan Di luar ilahi Engkau dalam kami nama tidak Yesus. dapat berbuat. Jamah Tuhan, jamah, Biarlah jamah. Tuhan, Dalam nama oh, Yesus. Engkau menjamah. Kami berdoa. Mungkin ada engkau yang tidak bekerja. Oh, haleluya, Mungkin kau yang Roh belum Kudus. ada saat ini belum Oh, bekerja. haleluya, Hari ini Roh juga aku berdoa Haleluya, kepada para Roh pemirsa Kudus. di malam kau Oh, berada haleluya, yang Tuhan. tidak Oh, haleluya. bekerja. Saat ini juga Engkau Tuhan berikan membuat jalan yang keluar tidak ada dalam menjadi nama ada. Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Bahkan kau yang hari ini Mujizat yang belum masih menikah, ada, Tuhan Yesus. Tuhan akan pertemukan dengan jodoh yang Rumput sepadan menjadi layu, dalam nama bunga Yesus. menjadi kering, tapi firman-Mu tetap Haleluya. selama-lamanya, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya 2-3 orang sepakat hari ini hamba bersama dengan Pendeta Heri Silutonga sepakat mendoakan setiap para pemirsa yang ada yang menyaksikan video ini di mana berada, ya, supaya tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, Benar, kepadamu Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-hambamu Tuhan Haleluya. yang melayani baik di kota di Benar, desa. Tuhan. Beri mereka Tuhan berikan pada mereka Tuhan ketaatan. Benar, Tuhan. Berikan Bapa, jangan pernah biarkan Benar, daripada Tuhan hamba-Mu Yesus yang Kristus. jatuh dalam dosa. Benar, Sekalipun kami Tuhan jatuh tapi tidak tergeletak Tuhan. Benar, Maka Tuhan Yesus. angkat kami Bapa di Benar, surga. Tuhan Yesus. Mari Tuhan hiburkan hamba-Hamba-Mu yang ada Haleluya, Roh melayani desa, yang ada saat ini dalam kekurangan, yang saat ini ada dalam Haleluya, pergumulan, Roh Kudus. pembangunan gereja apapun itu dalam nama Yesus Haleluya, Tuhan ya. Roh Kami Kudus. berdoa supaya Tuhan nyatakanlah Haleluya, kemuliaan-Mu Roh Kudus. bagi hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada kesempatan ini untuk bangsa negara kami. Benar, Tuhan Kami berdoa Yesus Kristus. Tuhan untuk Oh, Presiden kami haleluya, Jokowi. Tuhan. Berkati Tuhan Benar, Yesus Tuhan supaya Yesus. pemerintahan kami juga ada Benar, dalam Tuhan kasih-Mu, Yesus Kristus. ada dalam perlindungan-Mu Benar, Tuhan. Tuhan Kami Yesus. rindu terus Tuhan melawan Benar, negeri Tuhan Indonesia, Yesus Kristus. bangsa kami. Haleluya, Roh Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan Benar, bagi-Mu Tuhan di tempat Yesus. yang maha tinggi. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, Benar, Tuhan kami Yesus. mengucap syukur Tuhan. Terpujilah Haleluya, nama-Mu, Roh Kudus. sebab Kau Allah kami yang Benar, dahsyat. Tuhan Yesus. Kau Tuhan kami yang tetap setia, Benar, Tuhan yang Yesus. menolong kami, menopang kami. Haleluya, Terima Roh kasih Kudus. Tuhan, dalam nama Yesus. Benar. Haleluya, amin. Saudara sudah mendengarkan saya sendiri hambanya tadi puji firman Tuhan, dan dimanapun kau berada yang tetap terus menyaksikan channel ini, jangan lupa tonton terus video-video saya ini ya, dan kalau ada iklannya ya tetap terus tonton. Dan kalau saudara diberkati dengan video-video yang ada, khususnya video pada hari ini yang mana disampaikan oleh hambanya Pendeta Heri Silutonga, mari bagikan video ini kepada kerabat Anda, kepada saudara, dan supaya orang lain juga boleh diberkati dengan video ini
dan mereka juga boleh percaya bahwa hidupnya itu ada dalam roh, ya, bahwa tadi dikatakan tadi apa Pak yang Roma 8 ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini saya juga mau terakhir berkata kepada kita bahwa rencana indah bagi kita, rencana Tuhan itu indah bagi kita, saudaraku. Dan saya mau katakan Tuhan itu tetap setia. Dan saya di akhir perjumpaan kami ini saya ingin mengangkat satu lagu, Bang. Ada lagu ciptaan saya. Saya Puji Tuhan. Saya belajar terus untuk berkarya bagi Tuhan. Menciptakan lagu. Ada sudah beberapa lagu yang saya ciptakan sendiri dan juga istri saya ciptakan lagu hari ini. Judul lagunya itu yang masih saya nyanyikan ya. Tuhan tetap setia. The Lord is still faithful. Ya, dan ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, puji Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, Puji Tuhan. Allah itu tetap setia. Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Tuhan. Tuhan tetap setia, sekalipun ku tak setia. Dia selalu menolong dalam hidupku. Tuhan tetap setia, tak Dia menyangkal dirinya, sebab Dia Allah yang setia. Ku tetap setia, mau mengasihimu dan melayanimu. Ku tetap memujimu Tuhan dan menyembahmu selama hidupku. The Lord is still faithful, though I'm not still faithful. He's always my help in trouble. The Lord is still faithful. He will never deny Himself. He is God of faithfulness. And I'm still faithful. Wanna love you, my God. I wanna serve you, Lord. I give you praise in all my daily time, and I worship you forever in my life. And I'm still faithful. Wanna love you, my God. I wanna serve you, Lord. I give you praise in all my daily time, and I worship you forever in my life, and I worship you, and I worship you forever in my life. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan, Bang. Haleluya. Saat ini Roh mau bekerja, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji namamu. Haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Kau yang begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Tiada lain yang ku sembah, hanya Yesus yang ku sembah selamanya. Jesus,
worship you, Jesus. I worship you. There's none like you, just only you, Jesus. I worship you forever and more, Jesus. We worship you. Hallelujah. Jesus, we worship you. There's none like you, just only you, Jesus. We worship you forever and more. Bapak, di rumah ini Tuhan, hamba mengajak saudaraku Bang Heri ini Tuhan untuk mengangkat pujian penyembahan. Dan kiranya Engkau memberkati rumah ini ya Bapak. Benar, Tuhan. Berkati juga usaha daripada istri Bang Heri ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Angel Salon. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah orang-orang yang ada di sekitar Helvetia ini, supaya mereka boleh Tuhan mengetahui adanya tempat usaha di sini. Dan Tuhan jamah Bapak, pengelolaannya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada dalam rumah ini Bapak, demikian juga Tuhan Yesus, adik Bang Heri dan kakaknya yang ada Bapak. Tuhan, mari Kau melihat hamba-Mu nih, Pendeta Heri Bapak. Kau melihat dia Tuhan Yesus, dia melayani-Mu Bapak. Dia melayani karena itu Tuhan Yesus. Bapak hamba percaya di usia yang saat ini Tuhan, yang sudah 60 tahun Tuhan Yesus. Bapak, Kau genapkan firman-Mu, janji-Mu Tuhan, bahwa Bapak Kau pelihara dari ujung kaki sampai ujung rambut Tuhan. Terima kasih Bapak untuk perjumpaan kami pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau mendengar doa kami, Kau menjawab doa kami. Sebab Tuhan kami percaya doa orang benar apabila dengan yakin doa sangat besar kuasanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, sudah hampir setengah jam kami ada bersama-sama dengan Anda, dengan saudara sekalian. Dan jangan lupa tetap terus saudara untuk menyaksikan ya konten-konten yang ada di dalam channel saya ini. Dan saya percaya ya, konten saya ini terus boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Ya, kiranya supaya ya firman Tuhan tetap ya bertumbuh dalam kita ya Bang ya. Amin. Kami pun sebagai hamba Tuhan, Amin. ya ketika kami menyampaikan firman Tuhan, Amin. ketika kami mendoakan saudara, kami juga dikuatkan. Amin. Kami juga Amin. merasa ada sesuatu yang baru dalam diri kami, sehingga kami ya ingin lebih bergiat lagi untuk melayani Tuhan, untuk bekerja dalam Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari saudara juga boleh menopang kami, ya menopang pelayanan hambanya yang ada di PGI Bang ya. PGI Sumatera Utara. Ya, PGI Sumatera Utara Bang. 2021-2026 di Komisi Lingkungan Hidup dan Krisis Center. Ya. Doakan saya juga. Ini periode yang kedua. Oh, Periode pertama 2016 sampai 2021. Sekarang 2021 sampai 2026 di komisi yang sama juga, Lingkungan Hidup dan Krisis Center PGI wilayah Sumatera Utara. Iya. Doakan saya, saudaraku juga, supaya juga saya menjadi berkat buat bangsa dan negara ini, saudaraku yang kasih. Karena itulah kehendak Tuhan kepada kita, saudaraku. Kita menjadi pelita, menjadi garam, saudaraku. Ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita sampai pada panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi rohku, kata Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Ya, saudara, hamba Tuhan ini, ya, saya yakin saya dapat lihat ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Orang rendah hati dan Tuhan angkat ya di dalam satu wadah pelayanan PGI. Saya percaya kita semua tahu PGI itu ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia yang menghimpunkan banyak gereja.
Dan untuk ini dan untuk terakhir kali saya undang hamba Tuhan untuk berdoa untuk gereja-gereja yang Bang, karena PGI itu Iya, kan ada iya. berapa anggota gereja yang ada Bang sekarang? Kalau Sumatera Utara 34. 34. Haleluya. Ada sinode gereja bergabung di PGI Sumatera Utara ini, Iya. dan hambanya ini dipercayakan Di sudah komisi. dua periode ya Bang ya, 2 periode. di dalam komisi Lingkungan hidup Lingkungan dan hidup. krisis center. Crisis Center. Jadi dikarenakan hamba Tuhan ini berada di komisi tersebut ya di PGI, saya rindu supaya pemirsa yang ada, bahkan juga orang-orang yang ada di dalam PGI yang ada, yang orang-orang juga yang ada terdampak karena lingkungan hidup dan krisis apa tadi Bang? Krisis center. Crisis Center boleh ya mengerti dan mengetahui siapa ada orang di dalamnya, dan hambanya ini Pendeta Heri Sutonga akan berdoa untuk PGI Bang ya, Puji Tuhan. dan untuk orang-orang yang gereja-gereja yang ada dalam PGI, dan juga untuk lingkungan hidup dan krisis center. Silakan Bang, terakhir kali Bang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus buat organisasi gereja di Indonesia ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan di PGI wilayah Sumatera Utara Tuhan Yesus 2016 sampai 2021. Oh, haleluya. 2021 sampai 2026 Tuhan, di komisi yang sama hamba-Mu Tuhan, lingkungan hidup dan krisis center. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu juga Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus buat Sumatera Utara ini Tuhan Yesus. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk PGI Sumatera Utara Tuhan. Biarlah kami semua menjadi garam, menjadi telit, menjadi pelita Tuhan di Sumatera Utara ini. Biarlah Tuhan kami PGI Sumatera Utara menjadi satu tim yang baik. Yes. Berkat Tuhan di Sumatera Utara ini. Berkati semua pengurus-pengurus kami Tuhan. Baik ketua kami Tuhan, baik sekretaris, baik bendahara, baik semua komisi yang ada Tuhan, bagian-bagian yang ada di PG Sumatera Utara Tuhan, berkatilah, berkatilah, nyatakan segala kemuliaan Allah. Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan, berdoa Tuhan buat PGPI, buat PGLI yang ada Sumatera Utara. Biarlah Tuhan kami menjadi tim yang solid di Sumatera Utara ini Tuhan. Oh, kami semua hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu, tidak ada yang perlu dimegahkan Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para kami semua yang melayani Engkau Tuhan. Yes. Di PGI Sumatera Utara khususnya. Baik juga di PGLI di Sumatera Utara. Baik juga Tuhan PGPI yang ada di Sumatera Utara. Baik juga organisasi yang tidak dapat hamba-Mu sebut satu persatu yang ada di Sumatera Utara. Biarlah kami menjadi satu kesatuan Tuhan Yesus yang kuat dan kokoh di dalam Engkau. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tidak ada yang perlu dimegahkan Tuhan Yesus. Yang kami megahkan Tuhan Yesus, hanya nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Buatlah kami, jadikanlah kami menjadi hamba Tuhan Yesus. Hamba Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Semua roh yang tidak berasal dari Allah, yang tidak berasal dari Kristus, yang masih mengikat kami para hamba Tuhan, di mana saja berada, aku usir, aku tolak engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, sudah ya, kita hari ini kita prihatin dengan keadaan gereja sekarang ini, tapi saya percaya lewat wadah PGI dan juga wadah-wadah lembaga Ars Nasional yang sudah didoakan oleh hambanya PGPI dan lain sebagainya, kita percaya gereja harus bangkit, saudara. Gereja harus bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Padi sudah menguning. Siap untuk Siap dituai. kita untuk penuaian. Mari kita ya untuk bersama-sama kerjasama ya sama gereja. Amin. Sudah di apapun yang ada Iya. di PGI ini, ya,
biasanya ya di PGI itu banyak sinode yang gereja-gereja tradisi Bang, yang AKBP. Benar. Iya. Sekarang siapa ketuanya nih, ketua PGI? Ketuanya Pendeta Dr. Tinambunan, Sekjen HKBP. Oh iya. Sekjen HKBP. Sekjen AKBP. Iya, ketua kami. Ketua PGI sekarang. Iya. Kita percaya bahwa AKBP menjadi berkat ya bagi Indonesia, bagi gerejanya. Ya, kemudian ada banyak komisi-komisi yang ada di PGI ini, dan kebetulan kalau sudah 2 periode ya Bang ya? 2 periode, Ya. komisi yang sama. Ya, ini saya ini kan podcast ini bincang-bincang dengan Abang selain sebagai kawan lama Iya. di GKI, Iya. juga sebagai ketua komisi kan? Enggak, anggota. Oh baik, anggota komisi di PGI, Komisi Lingkungan Hidup dan Krisis Center. Krisis Center. Ya, ketuanya siapa Bang? Ketuanya saya lupa, baru Lupa. pelantikan. Baru Kan, pelantikan. tanggal 5 bulan 3. Malu Tapi ada di arsip. ada di arsip, malu sudah tua ya saudaraku ya. Iya. Ambutan Baru ini. pelantikan tanggal 5 bulan 3. Oh haleluya. Baru-baru ini ya. Iya, tanggal 5 bulan 3. Oh, baru di pelantikan. PGI Sumatera Utara. Ya, semoga kepengurusan yang baru di PGI, tubuh PGI ini boleh bekerja sama semuanya antar gereja, Puji dan biar gereja-gereja yang ada di Kota Medan khususnya di Provinsi Sumatera Utara khususnya ini, dan umumnya di Indonesia bahkan seluruh dunia Iya. boleh bersatu, karena itu adalah doa Tuhan Yesus Bang. Puji Tuhan. Yohanes 17 di Iya. situ kita bisa, saudaraku ya, hamba Tuhan yang ada di sini Iya. ya, di dalam Yohanes 17 di situ kita bisa mengetahui doa Tuhan Yesus ya, bahwasanya gereja itu harus bersatu, saudaraku. Amin. Ya, bagaimana dunia bisa menjadi percaya, Amin. bagaimana dunia menjadi bisa tahu Amin. ya, supaya Yesus itu dikenal oleh orang-orang banyak. Gereja itu harus bersatu, saudaraku. Memang ada denominasi, Iya. ya ada memang ya beberapa denominasi di Indonesia ini ya. Iya. Ada berapa denominasi kira Bang? Di Indonesia denominasi gereja 323. Ya, di kita- Indonesia. Kita ada 300 lebih ya, 23. 300 denominasi ya Iya. di Indonesia. Iya. Tapi biarlah ya, denominasi itu jangan sampai membuat tembok. Ya, Yang penting kita ingat Roma 12 ayat 1 dan 2. apa tuh Bang? Persembahan yang benar. Oh ya, Roma. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah engkau oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengerti kehendak Allah yang benar. Ya. Jadi mari supaya kita hamba Tuhan Persembahan yang kudus. ya, gerejanya ya, khususnya penginjil-penginjil aktivis gereja, supaya kita bersatu lah ya. Baik Katolik juga Protestan, saya pikir kita agungkan hanya Dia, hanya Yesus Kristus. Bersatu kita untuk kita boleh bersama-sama ya memberitakan Injil, karena ada amanat agung yang harus Iya. diemban oleh Matius semua gereja. 28. Matius 28, saudara. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, baiklah. Oleh karena itu, saya percaya saudaraku bahwa ya ini sudah mendekat akhir zaman, Bang. Oh ya, Jadi sudah tanda sudah genap. Tanda-tanda sudah genap. Nah, ini saya mau sedikit kita singgung Iya. dalam podcast kita pada hari ini tentang peperangan antara Ukraina dan Soviet. Kita berdoa. Ya, ini saudara, saya perhatikan, saya baca juga, saya tonton juga ada video-video di YouTube juga, channel lain, bahwa ini menjelang perang dunia ketiga. Iya. Katanya seperti itu. Iya. Dan menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ada antikristus juga mengenai vaksin. Iya. Silakan. Saya ingin memuji Tuhan bersama hamba Tuhan Pendeta Gandhi Apa lagunya, Ginting Bang? ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kabar-kabar menggemparkan, berharaplah hanya pada Tuhan. Praise God. Ya, jadi saudara, ini keadaan ini Tok. Kita nyanyi itu anjingnya menggonggong. Tandanya apa itu?
Ada pertanda. Iya. Tanda-tanda akhir zaman itu ada, saudara ya. Anjing juga ciptaan Ya, Tuhan. jadi ini yang sekarang sedang viral di media-media sosial, baik di YouTube, Bang, di Facebook itu tentang Iya. vaksin dan tentang peperangan Iya. Soviet Iya. atau Rusia dengan Ukraina. Iya. Nah, kesempatan kali ini saya gunakan untuk dalam perbincangan ini untuk bertanya kepada hambanya supaya ini menjadi pemahaman kita juga semua saudaraku ya. Mungkin ada dari antara nanti saudara yang berbeda pendapat. Iya. Jadi ya, biarlah perbedaan itu tidak membuat kita menjadi Iya. jauh dari Tuhan atau kita saling membenci. Iya. Tapi biarlah perbedaan itu membuat kita semakin tekun lagi berdoa, semakin lagi dekat dengan Tuhan, ya, supaya kita semakin sama-sama belajar lagi dan mungkin lihat kesaksian kita, ya, biar kita bisa akhirnya tahu mana yang benar, mana yang akan yang benar-benar itu dari Tuhan. Nah, pertama dulu Pak Heri, Bang Heri, mengenai vaksin. Karena ada pro kontra, ada hamba Tuhan yang tidak setuju divaksin, ada yang setuju. Nah, menurut pemahaman Bang Heri sendiri, apakah kita sebagai anak Tuhan itu wajib untuk divaksin atau bagaimana? Silakan. Jadi sebelum saya teruskan, saya sudah melaksanakan terhadap diri saya vaksin 1, 2, dan 3. Oh, sama. Saya juga sama, saudaraku. Iya, Ya, silakan. Jadi kalau saya tidak bahas pemahaman. Ya. Ya. Saya hanya melakukan firman Tuhan aja. Yaitu Hormatilah pemerintahmu. Pemerintah itu dari Tuhan juga. Jadi sebagai bangsa Indonesia, saya harus patuh kepada pemimpin negara Indonesia ini. Para pemimpin-pemimpin negara ini menghimbau bagaimana mereka peduli juga kepada kita rakyat Indonesia ini. Maka beliau menganjurkan kita untuk divaksin. Dan saya sudah melakukannya vaksin 1, 2, dan 3. Jadi saya tidak perlu, saudaraku, bagi saya pribadi pemahaman lain itu tidak. Memang saya mendengar juga di mana-mana bermacam-macam pro kontra, tapi saya enggak persoalkan itu. Saya hanya rindu sebagai rakyat Indonesia, saya patuh pada pemerintah Republik Indonesia. Saudara-saudara dengar, dan di sini juga saya tidak menghakimi Bapak Ibu atau hamba Tuhan yang tidak mau memvaksinkan dirinya karena itu ada terkait dengan angka 66 ya. Dan bukan saya tidak menghakimi, dan ya biarlah ya waktu yang membuktikan dan waktu yang menunjukkan, dan akhirnya kita bisa sama-sama tahu apakah vaksin itu betul-betul proyek daripada antikris ya. Tapi ya, saya juga menghimbau bagi saudara rekan-rekan hamba Tuhan yang mempunyai pemahaman bahwa vaksin itu ada mengatakan itu adalah 66 yang ditampilkan. Ya, jangan menghakimi juga bagi kami yang sudah divaksin. Nah, tapi mari kita sama-sama berdoa supaya baik kita hamba Tuhan yang divaksin maupun yang tidak divaksin, kita tetap sama-sama sehat. Amin. Kita tetap sama-sama melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita tetap sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Dan ya, mengenai kedatangan Tuhan saya percaya Bang, ya, tak seorang pun tahu, anak kirim tidak tahu ya. Oleh sebab itu ya ada banyak memang Bang hamba Tuhan. Dari kalangan kita juga GKI banyak yang tidak mau vaksin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya enggak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya, tapi kita tetap bersatu. Kita tetap kita hamba Tuhan. Kita tetap sama-sama sahabat. Ku tak pandang kau dari gereja mana. Ku tak pandang kau bawa divaksin atau tidak. Berdasarkan Kalpari. Iya. Jadi ya mari waktu yang akan menunjukkan ya apakah itu betul-betul, dan ya kalau ternyata misalnya itu betul pemahaman seperti itu ya, kita akan menghadapi antikristus kan? Karena ada 66 kita akan sulit menghadapi dan mereka yang nggak mau divaksin, mereka akan terangkap, begitu kira-kira. Kalau saya pribadi, silakan. iya kan? Kalau saya pribadi, saya ingat saudaraku ya, saya itu Desember tahun 85 menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dan mulai itu juga saya melayani Tuhan. Dulu ada training di tempat kami dulu. Ya, saya kalau nggak salah angkatan 10. Saya sudah melayani langsung. Sampai saat ini saudaraku, ya sudah banyak tempat di Indonesia yang saya melayani Tuhan saudaraku. Itu semua kasih dan kemuliaan Tuhan. Satu hal pegangan bagi saya telah melaksanakan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerima
dan percaya pada Dia, dia punya sertifikat menjadi anak-anak Allah. Ya, Tuhan menciptakan saya. Tuhan yang lebih mengetahui tentang saya, saudara. Saya yakin tidak ada di atas darah Yesus segala-galanya. Saya selalu mengundang darah Yesus membungkus saya. Walaupun saya telah divaksin 1, 2, dan 3, tapi tetap saya, di samping saya patuh pada protokol kesehatan, saya tetap mengundang darah Yesus membungkus saya. Membungkus saya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan. Rumput menjadi layu, bunga menjadi kering, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Demikianlah pernyataan saya atas pernyataan yang disampaikan Pendeta Gandhi Ginting ini kepada saya. Ya, jadi saudara memang ya kita jangan lupakan ayat-ayat yang dulu pernah kita terima, yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, Yohanes 1:12. Dan saya juga seperti itu. Itu yang saya pedomani sehingga tidak terpengaruh saya, walaupun ada pemahaman bahwasanya vaksin itu adalah bilangan 66, tapi ya kadang-kadang mau juga karena saya baca-baca, saya ikuti pemahaman, bisa berubah iman juga nih. Tapi ya kayak kembali kepada kita percaya saja Tuhan punya cara menyelamatkan kita. Iya, dan hari ini saya bersyukur dan sudah hampir 1 jam, dan ini kita video 1 jam, Bang. Karena 1 jam durasi 1 jam sikit lagi. Dan itu pemahaman pertama. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ya tidak jadi masalah, dan saya tidak menghakimi bagi saudara hamba Tuhan yang berbakti. Hakim itu Tuhan. Mari kita waktu akan melihat semua. Iya. Dan kemudian yang kedua, Bang, mengenai konflik sekarang sedang terjadi antara Rusia dengan dengan Ukraina, ya. Ini juga dikatakan juga salah satu tanda ya peperangan tadi sudah kita nyanyikan, dan ini akan memicu perang dunia ketiga. Kira-kira prediksi Bang Heri dari peperangan ini akan bagaimana kira-kira? Silakan. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. No comment ya. Nah, no comment saya. Itu Tuhan yang tahu. Iya.